Ini apa sebenarnya tujuan Ibu Direktur di tengah kesibukan beliau yang Masya Allah padat sekali gitu ya. Kok berkenan mampir ke PT A Bengkulu, ini ada apa sebenarnya gitu? Kami mendengar bahwa di PT A Bengkulu ini ada salah satu inovasi yang sudah dibuat yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang selama ini memang susah untuk dieksekusi. Maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast PT A Bengkulu. Kita jumpa lagi di season kedua, episode kedua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Sri Kandi, kalau saya bilang itu salah satu Sri Kandi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Karena beliau ini merupakan Ketua Tim Pembangunan ZI yang telah berhasil mengantarkan Badilak sebagai satu-satunya eselon 1 yang meraih predikat WBK dan WBBM. Luar biasa sekali beliau ini. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan siapakah beliau ini. Ini misteri guest yang istimewa. Jadi beliau ini adalah Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau adalah Dokteranda Nurjanah Syaf, SHMH. Boleh saya ringkas sedikit Ibu, awal dari karir Ibu sampai ke posisi top di Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 1993 Bu ya, kalau kita boleh kilas balik. Ya. Ketika Ibu CPNS, boleh cerita sedikit dari PA mana Ibu pertama kali, memori masa lalu, silakan. Oh, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh host yang cantik. Terima kasih. Saya akan menyampaikan bahwa sampai saat ini ada 6 pengadilan agama yang sudah saya tempati. Yang pertama adalah menjadi calon hakim peradilan agama, ditempatkan di Pengadilan Agama Sinjai. Iya. Setelah itu saya dimutasi ke Pengadilan Agama Watampone. Setelah di Watampone sekitar 5 tahun, kurang lebih 5 tahun, saya dimutasi lagi ke Pengadilan Agama Sungguh Minasa. Nah, dari Sungguh Minasa saya dimutasi lagi ke Pengadilan Agama Bekasi, masuk di wilayah Jawa. Nah, mutasi saya ke Pengadilan Agama Bekasi ini sungguh unik. Karena kenapa saya katakan unik? Biasanya yang mutasi itu mengikuti karir suami, tetapi saya mutasi ke Pengadilan Agama Bekasi ini adalah mengikuti anak yang menimbah ilmu di Universitas Indonesia di Fakultas Kedokteran. Nah, ini yang saya bilang unik karena saya selaku orang tuanya mengikuti anak Bu ya, iya, bukan ikut suami berarti. Bukan ikut suami, tapi ikut anak. Kemudian saya dimutasi lagi ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Setelah itu langsung menjadi hakim justisial di Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Gitu Bu ya. Iya, kemudian setelah itu mulai tahun 2014 sampai tahun 2019 saya dipercaya sebagai eselon 3 di Kasubdit Mutasi Hakim. Oh, di Badilak itu Bu di ya? Badilak. Luar Setelah biasa. itu baru akhir tahun 2019 dipercaya menjadi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Luar biasa. Nah, setelah adanya yang namanya Ditjen Badan Peradilan Agama, baru pertama kali ada perempuan yang duduk di unit eselon 2.
Luar biasa itu, dan itu bukan hal yang mudah sobat podcast PTA Bengkulu. Se-Indonesia cuma satu Bu ya. Iya, alhamdulillah. Se-Indonesia cuma satu, dan kalau melihat dari titian karir beliau memang itu tadi ya cukup panjang, dan juga kita lihat sudah mulai dirintis bukan langsung jadi direktur Bu ya, tapi mulai dari hakim bawah, justisial dulu gitu kan, juga yang bermain di pusat lah, atau yang berperan di pusat maksud saya kan, seperti itu. Kemudian jadi Kasubdit, kemudian sampai ke direktur. Dan harapan kami tentu akan semakin meningkat karir Ibu, karena yang kami perhatikan sekarang ini dan kami juga rasakan, Ibu selain konsentrasinya sangat luar biasa sampai bisa ikut andil dalam mengantarkan Badilak sebagai peraih predikat WBK dan WBBM, kami lihat juga konsentrasinya Ibu termasuk ke perlindungan hak perempuan dan anak, termasuk yang pasca perceraian. Dan juga ini sobat PTA Bengkulu mungkin kita perlu tahu juga dan kita kulik juga, ini apa sebenarnya tujuan Ibu Direktur di tengah kesibukan beliau yang Masya Allah padat sekali gitu ya, kok berkenan mampir ke PTA Bengkulu, ini ada apa sebenarnya gitu kan di tengah bulan puasa ya. Coba Ibu mohon petunjuknya, ini apa ini bocoran rahasianya nih kenapa bisa ke PTA Bengkulu Ibu, silahkan Ibu. Baik. Sahabat podcast di wilayah Bengkulu yang saya banggakan, kenapa saya ke Bengkulu ini sudah lama memang, karena ini kedua kalinya saya datang di Bengkulu. Oh, udah kedua kali ya. Bu ya. Yang pertama di sekitar tahun 2018, di awal tahun 2019 sepertinya PTA Bengkulu ini masih waktu itu masih belum masuk dalam perhitungan kami. Tetapi kami melihat kemajuan yang ada di PTA Bengkulu, khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini, kemajuannya sangat luar biasa karena sudah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi yang memang tidak gampang untuk diraih seperti itu. Nah, itu tidak terlepas dari pimpinan yang ada di sini dan seluruh aparat yang ada di sini untuk berjuang mendapatkan WBK. Khususnya juga dari Badilak tentu saja. Ibu sendiri gitu ya. Silakan Ibu lanjut. Baik. Kemudian setelah kami mendengar bahwa di PTA Bengkulu ini ada salah satu inovasi yang sudah dibuat yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang selama ini memang susah untuk dieksekusi, karena selalu perempuan mengatakan bahwa kami tidak punya uang untuk melakukan, karena memang biaya eksekusi itu tidak sedikit. Bu ya. Jadi kadang memang terkendala terkait dengan hal ini, sehingga memang selalu disampaikan bahwa sepertinya putusan pengadilan agama ini hanya menang di kertas, tidak terimplementasi. Dan juga memang kita melihat bahwa saatnya sekarang memang hak-hak perempuan dan anak ini perlu untuk bisa kita tindak lanjuti. Benar, Bu. Karena sekian banyak yang saya sampaikan bahwa perkara yang diterima di pengadilan seluruh Indonesia ini ada sekitar 800.000. Masya Allah. Terkait dengan perceraian ada sekitar 500.000 lebih. Nah, rata-rata di perceraian ini adalah yang diberikan hak-hak itu adalah terkait dengan cerai talak. Sementara dari sekitar 500.000 perkara cerai talak yang mengakomodir terkait dengan nafkah tersebut, kalau dirata-ratakan itu di data yang masuk ke khususnya di Direktorat Admin itu hanya sekitar 1%. Sehingga itulah salah satu yang memicu kami itu bagaimana supaya masuk dalam program prioritas Ditjen Badilak itu untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak pasca perceraian. Dan memang itu agak susah waktu kami melakukan
mengambil data-data di ada sekitar 7 pengadilan tinggi agama memang sangat minim. Dan kami langsung bertemu dengan pihak yang berperkara. Kami memohon dan meminta bantuan kepada pengadilan agama itu untuk dihadirkan para perempuan yang memang sudah melakukan perceraian dan di dalam putusannya itu ada. Kenapa sampai tidak diminta untuk eksekusi? Nah, itu tadi salah satunya itu adalah karena tidak ada uang untuk membayar biaya eksekusi. Nah, inilah alhamdulillah karena hal tersebut juga direspon oleh Pak Dirjen waktu itu yang dipimpin oleh Pak Dr. Aco Nur, sehingga sampailah sekarang bahwa rata-rata sekarang perceraian itu memuat hak-hak perempuan dan anak. Apalagi sekarang ada inovasi juga kita terkait dengan gugatan mandiri. Yang dari awal itu perempuan itu diminta untuk menuntut hak-haknya. Sehingga kami selalu mengatakan bahwa saatnya dengan melalui gugatan mandiri, saatnya sekarang para perempuan dipaksa untuk menuntut haknya. Benar. Jadi mungkin 5 tahun, 7 tahun ke depan itu perempuan sudah tahu bahwa oh ini hak-hak saya yang saya bisa tuntut di pengadilan. Benar. Tapi untuk sekarang karena kita baru mensosialisasikan kepada seluruh satker, maka kita selalu mengatakan bahwa saatnya sekarang perempuan kita paksakan untuk menuntut haknya. Benar. Kalau perempuan tidak menuntut haknya, tetapi anaknya juga kita paksakan supaya dia menuntut hak anak tersebut. Luar biasa sekali Ibu. Jadi memang sepertinya alhamdulillah sih Bu, memang PT Bengkulu alhamdulillah sekarang ini sudah memiliki aplikasi untuk memastikan pelaksanaan putusan khususnya yang pasca perceraian supaya mantan istri dan anak tadi bisa mendapatkan haknya yang tidak dibayarkan oleh mantan suami. Dan itu inspirasinya jelas Bu, adalah dari Badilak, salah satunya dari Ibu. Makanya kita giat sekali di PT Bengkulu untuk membangun aplikasi-aplikasi termasuk bersinergi dengan pihak luar seperti Pemda dan bank juga. Jadi menurut Ibu aplikasi ini tadi kan kita sudah demokan, presentasikan sekilas. Bagaimana tanggapan Ibu dengan aplikasi kita? Apalagi ini sudah alhamdulillah sudah ada hasilnya, sudah ada pengguna yang mendapatkan manfaat dari aplikasi Emosi Caper ini. Mohon tanggapannya sedikit Ibu. Dengan tadi kami mendengar langsung dan melihat langsung aplikasi Emosi Caper ini, maka kami dari Dijen Badilak khususnya dari Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama yang memang tugas tupoksi kami selaku Direktorat Admin ini sangat memberikan apresiasi ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan juga kepada seluruh tim yang membuat aplikasi ini. Dan insya Allah aplikasi ini sangat bermanfaat kepada masyarakat sehingga nanti ke depannya. Nah, ini kan dikhususkan dulu untuk pegawai negeri sipil. Benar Ibu. Mudah-mudahan kita uji coba dulu kepada pegawai negeri sipil ini, kemudian nanti kepada TNI karena banyak juga TNI yang masuk berperkara di pengadilan, bercerai, kemudian Polri dan juga kepada BUMN dan selanjutnya nanti kita terapkan kepada seluruh masyarakat. Jadi intinya di sini bahwa aplikasi ini hampir seperti yang diterapkan di Australia nantinya. Jadi mudah-mudahan aplikasi ini manfaat ini sangat diharapkan untuk bisa nanti diberlakukan kepada 412 satker. Masya Allah, luar biasa. Dan ini luar biasa terkait dengan aplikasi si Emosi Caper ini. Jadi insya Allah kami setelah kembali ke Jakarta kami akan melakukan rapat dengan tim untuk segera bagaimana supaya kami juga akan melakukan kunjungan kepada pihak yang terkait khususnya ke Kemendagri kemudian kementerian karena ini terkait dengan PNS yang memang bisa untuk berpanjangan tangan ke bawah untuk bisa merekrut bagaimana supaya amannya dulu PNS. Nah, kalau saya melihat aplikasi ini sekalipun memang sudah ada
surat yang dikeluarkan, sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh BKN, tetapi agak susah juga eksekusinya. Tetapi dengan melalui aplikasi emosi Caper ini, insya Allah semuanya bisa selesai. Alhamdulillah, amin, amin. Jadi ini ya Allah, saya sampai merinding ini sobat podcast PTA Bengkulu, luar biasa. Artinya dukungan dari Ibu Direktur sebagai atasan kami di PTA Bengkulu ini, Masya Allah, saya nggak bisa speechless sobat-sobat PTA podcast PTA Bengkulu, dan kami hanya bisa mendoakan dan berharap luar biasa kepada Bu Direktur agar memang bisa mengangkat ini walaupun sekarang masih lokal, masih skupnya PNS, masih Bengkulu. Mudah-mudahan ini bisa jadi bibit untuk dibawa Ibu ke tingkat nasional dan membawa manfaat yang lebih luar biasa lagi. Semoga kita bisa mendapat amal ibadahnya Bu ya, seperti itu. Harapan kita seperti itu. Makasih. Karena pada dasarnya adalah masyarakat yang terlayani dengan baik. Benar. Yang saya selalu ingat kata-kata Pak Dirjen bahwa seperti apa generasi kita ke depannya kalau generasi kita tidak kuatkan dari sekarang. Bagaimana generasi kita akan menjadi generasi yang bisa menggantikan kita-kita ini kalau mereka tidak diberikan pendidikan yang cukup, tidak diberikan gizi yang cukup. Nah, dari mana mereka mendapatkan seperti itu kalau tidak diberikan hak-haknya oleh mantan suami. Tapi kalau anak, kita tidak katakan mantan ayah, tetapi itu ayahnya. Betul. Ya. Betul. Ibu. Jadi bagaimana juga kita mendorong kepada para laki-laki, para mantan suami ini supaya punya tanggung jawab. Iya, benar. Dan juga kalau nggak salah Bu ya, artinya kalau saya mungkin belum terlalu ini ya, takut salah nanti mungkin Ibu yang akan mengkoreksi. Kan itu tadi Ibu bilang kan nggak ada mantan ayah, dan juga sebenarnya berarti karena ada kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya dan itu sampai ke akhirat Bu ya. Iya, itu kan berarti dengan aplikasi ini kan kita membantu untuk menghindarkan para ayah tadi dari dosa kan gitu Bu ya. Harusnya berpikir seperti itu supaya bisa dengan ikhlas menjalankan yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab sesuai putusan pengadilan agama Bu ya. Masya Allah, ini kami benar-benar terima kasih banyak Ibu. Tapi satu terakhir Ibu, karena tadi Bu udah bilang PTA Bengkulu sudah dapat WBK luar biasa berkat bimbingan dari Badilak, termasuk Ibu juga. Ini konsentrasinya luar biasa, fokusnya luar biasa. Sekarang ini alhamdulillah kami dapat kabar baik tadi dari ya insya Allah gitu ya, sedang dalam tahap berjuang untuk meraih predikat WBBM. Kira-kira menurut Ibu, dan apakah ada pesan ataupun kesan yang kira-kira bisa menjadi motivasi dan doa untuk PTA Bengkulu agar meraih WBBM? Baik, terima kasih. Sebelum mungkin saya menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak kita yang cantik ini, saya akan menyampaikan dulu bahwa dengan adanya kita menguatkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ini, mungkin akan menjadi salah satu alasan untuk dapat mengurangi angka perceraian. Benar itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bisa kita lihat bahwa dengan adanya perceraian, jadi tidak seperti yang dulu-dulu dengan semaunya bercerai. Tetapi kalau dengan adanya pembebanan hak-hak perempuan dan anak ini, tentu para laki-laki yang akan bercerai, yang akan bercerai dengan istrinya, mereka punya pikiran bahwa oh ternyata kalau saya bercerai maka saya punya tanggung jawab kepada mantan istri sampai mantan istri saya itu nikah dengan laki-laki lain. Dan saya punya tanggung jawab kepada anak, manakala saya bercerai dengan istri saya maka saya akan bertanggung jawab sampai anak saya nanti dewasa. Di sini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa orang yang akan nikah tentu punya modal. Iya kan? Benar. Orang yang akan mau bercerai tentu juga punya modal dong. Iya, benar. Yang seperti di luar negeri itu kalau memang mau bercerai maka dia sudah memberikan kepada istri yang akan dicerai itu sudah punya ATM yang sekian banyak isinya.
Nah, inilah mungkin yang akan menjadi yang akan menjadi pertimbangan kepada para laki-laki yang akan menceraikan istrinya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini. Nah, itu. Iya, iya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya yang disampaikan, saya sangat berharap bahwa untuk Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini akan berjuang di tahun 2023 ini untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, salah satu yang akan dijual dalam perjuangan ini adalah emosi caper ini. Ini insya Allah sangat akan diberikan apresiasi nanti oleh Menpan, karena ini langsung bersentuhan dengan pihak. Benar. Jadi salah satu inovasi yang akan diberikan nilai yang baik oleh Menpan ini adalah aplikasi itu. Inovasi itu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, ini sangat berefek nanti untuk perjuangan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menuju kepada perjuangan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mudah-mudahan kami di pusat, khususnya di Direktorat Admin ini selalu mendukung dan selalu berharap Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini akan menyumbangkan kepada Mahkamah Agung untuk meraih wilayah birokrasi bersih dan melayani. Amin. Mudah-mudahan terkabul. Amin. Amin, amin ya Allah. Ini tentunya berkat dukungan Ibu juga, dan tentu saja dengan petunjuk Ibu dan juga dengan restu Ibu, kami akan menggunakan, PTA Bengkulu akan menggunakan aplikasi Emosi Caper sebagai inovasi yang akan kami jual ke Menpan pada saat presentasi. Ya. Insya Allah kami mohon sekali dukungan dan terus bimbingan dari Ibu di tengah kesibukan. Itu sudah pasti. Itu. Karena beliau datang aja kami kaget gitu, Masya Allah, ini benar-benar karena kunjungan ke daerah-daerah dan disempatkan sedikit ke Bengkulu ini. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sebenarnya masih panjang sekali, mau digali terus-menerus, cuma sayangnya waktu membatasi kita. Mungkin ke depan kalau masih diberi kesempatan dan waktu, kami kembali mohon untuk Ibu menjadi narasumber, bisa juga di sesi lain berikutnya yang lebih panjang, interaktif, bisa dengan masyarakat yang lain juga. Itu bisa dijadwalkan Bu ya, mudah-mudahan Bu ya. Bisa. Dan juga mudah-mudahan kita berdoa ketemu lagi dengan Ibu juga dalam, Ibu sudah semakin sukses lah intinya, dan itu selalu kami doakan. Terima kasih banyak Sobat Podcast PTA Bengkulu, khususnya kepada Ibu Direktur. Salam sehat dari kami semua, selalu jaga kesehatan karena Ibu interaksinya masih luar biasa dengan masyarakat juga, dengan seluruh pelayan agama juga, bahkan dengar-dengarnya Ibu kan sebentar lagi mau konvensi juga Bu ya ke luar negeri, dalam upaya juga tetap urusan perempuan dan anak juga, termasuk kalau nggak salah bocorannya masalah hakim perempuan juga Bu ya. Jadi kami selalu mendoakan Ibu agar semakin kuat, semakin sehat dalam upaya memperjuangkan apa-apa yang memang menjadi program prioritas Badilak dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak Ibu. Kalau masih ada yang ingin disampaikan sekilas kepada teman-teman Sobat Podcast PTA sebelum kita close, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Saya hanya menitip bahwa untuk berjuang menuju satu titik untuk meraih wilayah birokrasi bersih dan melayani, mohon untuk dikuatkan komitmen bersama. Siap. Untuk bisa bersama-sama menuju ke satu titik untuk mendapatkan prestasi yang memang luar biasa yang akan diberikan penilaian oleh Menpan RB. Ya. Kemudian yang kedua saya titipkan untuk tetap bagaimana menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, karena kalau Pengadilan Tinggi Agama bukan langsung bersentuhan kepada masyarakat, tetapi yang menjadi layanannya ini adalah seluruh satker yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini. Jadi mudah-mudahan apa harapan kami dari pusat bisa diterapkan seluruh aparat mulai dari pimpinan sampai kepada tenaga honorer yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini. Ya Ibu, terima kasih banyak. Sekali lagi kita say goodbye dengan teman-teman podcast PTA Bengkulu.
Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di season-season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih.